lagi dengan saya Imam Gufron, guru wali kelas 6 dan 631. Mohon maaf, mohon izin kalau lepas dulu maskernya ya, biar kita enak ngomongnya dan suaranya biar bisa terdengar dengan jelas. Alhamdulillah, kali ini daring di pembelajaran 1 terutama tema 1 tentang makhluk hidup, hubungan dengan makhluk hidup. Hubungan di sini yang akan kita bicarakan adalah hubungan makhluk hidup manusia dengan hewan dan tumbuhan. Hubungannya apa saja? Apakah hubungannya sama dengan hubungan manusia dengan manusia atau hubungannya yang lain? Maka perhatikan atau ikuti terus video dari saya. Yang pertama, hubungan kita dengan tumbuhan, manusia dengan tumbuhan pasti berhubungan dengan vitamin, makanan, ya, hubungannya dengan makanan. Kita bahas dulu tentang makanan yang mengandung karbohidrat. Mengandung karbohidrat itu banyak, ada padi, ada kentang, ada jagung, ada juga banyaklah. Makanan yang mengandung karbohidrat merupakan makanan pokok penduduk Indonesia. Sekarang biar kita tidak terlalu jauh dan memakan durasi yang panjang, maka kita ambil saja contoh yang makanan yang mengandung karbohidrat. Salah satunya adalah jagung. Akan saya tunjukkan jagung itu seperti apa. Seperti ini. Nah, ini jagung. Tahukah kamu ini jagung? Jagung merupakan tumbuhan salah satu makanan pokok penduduk Madura. Jagung dijadikan makanan pokok sebab dia menghasilkan karbohidrat. Seperti yang saya sampaikan tadi, karbohidrat itu tidak hanya ada pada jagung, ada juga pada kentang, ada juga pada padi. Sebenarnya jagung itu juga bisa dijadikan campuran. Kalau orang-orang zaman dulu itu ada nasi jagung, nasi kok, dan lain-lain, ini dipadu-padankan. Berikutnya, bunga jagung memiliki helai-helai rambut jagung. Artinya ini, pohon jagung atau tumbuhan jagung tidak bisa langsung berbuah menjadi jagung. Nah, jagung sendiri ini mempunyai bunga jagung. Kalau kalian tahu bunga jagung, gambarnya bagaimana? Nah, saya ambilkan dari atas saja. Ini contohnya gambarnya seperti ini kan. Rambut jagung yang ada di puncak itu di atas ini ya. Nah, ini akan terjadi proses perkembangbiakan biji jagung berawal dari tepung sari yang tertiup angin dan jatuh tepat di kepala putih. Lanjut berkembang biak dengan secara kawin. Nah, bunga jagungnya seperti apa? Bunga jagungnya seperti ini. Bunga jagung keluar kamu dari tempatnya bunga jagung. Bunga jagung. Nah, ini bagian bunga jagung. Pada umumnya bagian bunga itu sama. Ada mahkota, ada benang sari, ada kelopak, ada dasar bunga, ada tangkai bunga, ada bakal biji, tangkai putih, kepala putih, tangkai sari, dan kepala sari. Seperti gambar ini sudah ada panah-panahnya ya, bisa kalian lihat di sini. Bunga umumnya seperti itu. Nanti kita jelaskan lebih dalam mana yang bunga sempurna dan mana yang bunga tidak sempurna. Berikutnya kita akan lanjut setelah bunga, maka kita simpulkan dulu perkembangan generatif secara kawin tadi, contohnya jagung yang hubungannya dengan putih tadi, tertiup angin dan lain-lain, itu berkembang biak secara kawin atau biasa disebut dengan generatif. Yang kedua, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, seperti yang saya sampaikan tadi di jagung ada penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuhan bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari itu akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Nah, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari. Nah,
atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih atau sel kelamin betina dan sel telur. Nah, dari hasil pembuahan itu disebut dengan zigot. Zigot berkembang biak menjadi lembaga berkembang biak menjadi bakal biji berkembang biak menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Yang tadinya yang kita bicarakan adalah jagung. Nah, jadi bakal biji itu akan menjadi daging buah yang kita sebut dengan jagung karena kita membicarakan jagung. Kalau kita membicarakan mangga, ya bakal buahnya akan menjadi buah mangga. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Berikutnya tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Lupa saya sebutkan tadi jagung juga tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Berikutnya kita lanjut cepat saja ya. Kita lanjut bunga. Ini tadi sudah makanan mengandung karbohidrat, sekarang bunga. Bunga ini tidak hanya dimakan. Kalau bunga tuli mungkin bisa dimakan, tapi kalau bunga sepatu tidak bisa dimakan. Yang kita bicarakan adalah perbedaan nama-nama tumbuhan, nama tumbuhan, begitu juga dengan adat istiadat. Karena kita akan masuk ke sebuah area yang lebih luas. Kalau tadi kita berbicara tentang tumbuhan, sekarang kita masuk ke area lebih luas di area Asia Tenggara. Bunga atau kembang sepatu, bunga sepatu di sini di Indonesia namanya bunga sepatu, tapi di Malaysia berubah nama menjadi bunga raya. Dan itu juga berbeda. Artinya berbeda gini. Bunga sepatu di Indonesia hanya merupakan sebuah bunga saja. Jadi tumbuhan-tumbuhan bunga yang bisa dirawat, yang bisa diperjualbelikan atau bisa dimanfaatkan keindahannya. Tapi di Malaysia ada nilai plusnya di sini. Di Malaysia bunga sepatu atau kembang sepatu ini merupakan bunga nasional bunga Malaysia. Kalau di Pasuruan misalkan ada pucuk merah. Nah, pucuk merah itu khasnya Pasuruan. Di Arab ada buah kurma. Walaupun di Indonesia sudah ada pohon kurma, tapi khasnya Arab adalah kurma. Sama halnya dengan bunga sepatu. Bunga sepatu ini khasnya dari Malaysia, tapi di Indonesia juga banyak tumbuh bunga sepatu. Karena apa? Karena letak geografis Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Singapura, Kamboja, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya itu sama. Bagaimana kok bisa sama, Pak? Kita lihat berikutnya. Nah, ini kenapa sistem atau kenapa iklim geografis penduduknya sama? Karena kita dalam satu rumpun. Oleh karena dalam satu rumpun, maka kita menjadikan rumpun itu sebuah hal positif dan dijadikan sebuah kelompok. Kalau di dunia ada yang namanya PBB, dari benua Amerika, benua Eropa, benua Asia, Asia Tenggara maupun Asia Timur digabung menjadi PBB, perdamaian dunia, untuk mendamaikan dunia. Nah, di Indonesia atau di negara kita, ruang lingkup Asia Tenggara ini membentuk suatu perkumpulan untuk meningkatkan atau untuk mewujudkan tujuan dari tiap negara di Asia Tenggara. Maka dibentuklah organisasi yaitu ASEAN. Berikutnya, ini merupakan contoh patung Dewa Maruga. Patung Dewa Maruga, kita banyak patung di sini. Tapi yang kita bicarakan nanti kalau kita berbicara Indonesia nanti, ini yang kita bicarakan adalah patung Dewa Maruga yang terletak di batu Kasefa, gua yang merupakan salah satu hindu di luar India yang paling populer. Malaysia juga memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Berikutnya, budaya Filipina. Ini kita membicarakan budaya. Kalau di tadi patung, sekarang kita budaya Filipina, merupakan perpaduan budaya barat yang kita sampaikan. Ini yang saya sampaikan ini adalah tarian.
tarian Pinigling merupakan tarian masyarakat Filipina, tarian yang menceritakan tentang Pinigling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Kalau dilihat gambarnya, ini seperti pramuka. Jadi kadang-kadang bermain pramuka, bermain tongkat, nah itu lompat-lompat apa namanya itu, saya lupa namanya permainan apa itu. Yang pasti hampir sama seperti itu. Kalau di Indonesia digunakan untuk kegiatan pramuka, digunakan untuk kegiatan mengisi waktu dalam pramuka. Tapi kalau di Filipina ini menjadi tarian Pinigling yang menceritakan tentang burung yang menghindari perangkap bambu. Ya, itu Pinigling. Berikutnya, banyak candi di Kamboja. Kita terbang menuju Kamboja, kita lihat yang namanya candi. Tapi mohon maaf, memang tidak punya gambarnya candi, tapi memang punya gambarnya tarian. Ini tariannya. Tarian ini disebut dengan tarian Apsara. Ini tarian ini lahir di tahun 2000-an. Ini menceritakan tentang apa ya? Bangunan keagamaan di Kamboja. Banyak sekali di sana tarian Apsara ini, karena budaya Kamboja juga lebih mayoritas Buddha, maka baik tarian, bangunan, apalagi candi itu banyak sekali yang bertekstur Buddha. Berikutnya kita masuk ke terbang lagi ke Myanmar. Kita akan sering terbang ke luar Asia Tenggara, ke Myanmar. Myanmar disebut juga negara seribu pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci agama Buddha. Bagian tradisional Myanmar yang disebut Rongyi ini mirip sarung di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia ini namanya sarung, tapi kalau di Myanmar ini namanya Rongyi, dan itu merupakan pakaian tradisional. Kita pakaian tradisionalnya apa Pak? Bukan sarung. Pakaian tradisional kita adalah kebaya. Kebaya yang bisa pakai kardinal, nah itu pakaian budaya Indonesia. Berikutnya nama Laos. Nah kita Myanmar, kita langsung ke Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu penemunya Alao, ya Alao. Orang yang terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Di sana ada upacara sakral. Upacara sakralnya ini pemberian sedekah atau dikenal dengan saibat, merupakan upacara di Laos. Sedekah, kalau kita sedekah, kalau di Laos itu merupakan upacara adat, kalau di kita merupakan kewajiban karena harta yang kita terima itu ada sebagian haknya orang lain, jadi kita sedekahkan itu. Berikutnya dari Laos kita masuk ke mana ini? Kemana ya? Ke Vietnam. Kita masuk ke Vietnam. Kita telah budaya dan candi-candi bagian adat tradisional. Kita masuk ke permainan. Permainan di Vietnam ini lain. Kalau kita permainan ada tukang sodor, permainan daerah ada tukang sodor, ada bentengan, ada apa lagi. Dan kalau di Vietnam ini permainannya malah menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Nah, bayangkan menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Ini memang kurang paham, jangkriknya ini disebar luas itu atau diberikan sebuah tempat. Tapi kalau melihat gambarnya ini bukan jangkrik sebenarnya yang ditangkap, melainkan seperti anak-anak dikerumuni lingkaran dan seperti ini ya. Ini permainannya seperti ini. Kalau di Indonesia mungkin bisa apa ya namanya, kalau di sepak bola kucing-kucingan, nah, mungkin seperti itu. Nah itu permainannya anak tradisional Vietnam. Vietnam juga terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Berikutnya kita masuk ke Singapura. Singapura merupakan negara kecil yang pandai mengatur perekonomian, sehingga Singapura bisa membuat bandara yang sangat megah. Kita sebaiknya menuju ke Singapura untuk perekonomiannya.
Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura itu terkenal sekali patungnya yang berbentuk singa, wajahnya singa, badannya ikan, dia mengeluarkan air. Itu Singapura. Di situ tempatnya strategis baik dari sisi laut maupun udara. Selanjutnya kita akan masuk ke negara Thailand. Negara Thailand ini salah satu negara ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Prahet Thai yang artinya tanah kebebasan. Di Thailand ini memang Thailand tidak dijajah oleh negara Eropa, sehingga Thailand menjadi negara yang paling bebas di Asia Tenggara. Artinya paling bebas, tidak pernah dijajah. Kalau Indonesia pernah dijajah Jepang, Belanda. Bahkan Malaysia, Inggris, ada perjanjian kontrak di Inggris. Bahkan negara-negara Asia yang lain banyak sekali dijajah oleh negara Eropa. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang tugas. Tugas bisa dilihat di Google Classroom atau bisa dicek-cek di Google Sheet yang sudah saya kirim kemarin. Selanjutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ingat jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, prokes tetap kita laksanakan, apalagi dalam era pandemi seperti ini. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.